Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral hadirin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kiranya pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengkaruniakan kita banyak nikmat kesehatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa menunaikan ibadah salat Jumat di tempat yang berkah ini. Yang kedua, marilah kita memperbaharui komitmen kita untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dalam artian takwa, imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi sirra wa alaniyah. Dengan takwa inilah sejatinya menjadi sebaik-baik bekal, menjadi sebaik-baik sarana kita dalam mengarungi kehidupan dunia dan akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian semua dengan ketakwaan, karena sesungguhnya ketakwaan ini adalah sebaik-baik bekal. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Saat ini kita sedang berada di penghujung bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan kedatangan tamu agung, yakni syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Jika pada bulan Rajab para ulama telah mengingatkan kita untuk memperbanyak istighfar, untuk at-taubatu war-ruju' ilallah, mulai menata bagaimana kita kembali kepada Allah. Dan pada bulan Sya'ban para ulama juga menyarankan, menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak sholawat, karena ayat perintah tentang sholawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, turun pada bulan Sya'ban. Selanjutnya pada beberapa pekan ke depan insyaallah, pada beberapa hari ke depan insyaallah kita akan menemui bulan Ramadan. Jika Rajab disebut sebagai syahruz zara', bulan menanam, dan Sya'ban disebut syahrus saqi, maka kita akan menyambut bulan Ramadan, bulan yang oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kepada kita banyak anugerah. Dan sesungguhnya mulai bulan Rajab dan juga Sya'ban, kita seharusnya sudah melakukan isti'dad, persiapan untuk menyambut tamu agung. Andai saja di rumah kita akan kedatangan presiden atau tamu yang istimewa, tentu kita tidak patut untuk berdiam diri saja tanpa mempersiapkan sambutan yang luar biasa. Begitu pentingnya Ramadan. Oleh para ulama, Ramadan ini seringkali disebut sebagai barometer tahun kita atau barometer keimanan kita. Disebutkan Ramadan qalbus sanah, bulan Ramadan ini adalah intinya tahun. Idza salima, jika seseorang itu selamat, artinya menjalankan Ramadan, memenuhi hak-hak Ramadan, maka salimat as-sanatu kulluha. Maka insyaallah dalam tahun-tahun selanjutnya, dalam setiap tahun selanjutnya, insyaallah dia akan dipermudah menjalankan kebaikan dan keimanan. Keimanannya akan terjaga. Jika di bulan Ramadan ini kita berhasil menjalankan perintah Allah dengan sebaik mungkin,
tidak mencederai Ramadan dengan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, insya Allah tujuan dari puasa yakni la'allakum tattaqun dapat kita peroleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas persiapan apa yang kita perlukan dalam menyambut tamu agung yakni Ramadan? Yang pertama, hendaknya kita menyambut Ramadan dengan rasa syukur dan penuh harap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita, mungkin saudara kita, mungkin tetangga kita, kedatangan Ramadan justru menganggapnya sebagai beban, menganggapnya sebagai halangan untuk melakukan aktivitas-aktivitas sebagaimana hari-hari biasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini adalah anugerah bagi kita. Bagaimana tidak? Usia kita sangat terbatas, tidak sepanjang umat-umat Nabi terdahulu. Umat Muhammad dikaruniakan Ramadan agar bisa melakukan percepatan, mengumpulkan amal ibadah, mengumpulkan bekal, terlebih lagi pada malam Lailatul Qadar. Kita akan mendapatkan banyak anugerah dengan Ramadan. Oleh karena itu, patutlah kita bahagia, patutlah kita bersyukur dengan hadirnya Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'akum syahrul Ramadan," datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Kataballahu alaikum siyamah, Allah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa. Fihi tuftahu abwabul jinan, dan dibuka pada bulan Ramadan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Oleh karena itu, hal ini menjadi isyarat bagi kita bahwa di bulan Ramadan akan ada banyak kebaikan yang seharusnya bisa kita raih daripada bulan-bulan biasanya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, marilah pada bulan Ramadan nanti kita sambut dengan bertaubat ilallah. Ramadan ini adalah tahun tamu agung. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk hidup pada bulan Ramadan. Tidak setiap orang diberikan kesempatan untuk menyambut Ramadan. Oleh karena itu, Ramadan hendaknya kita jadikan sarana untuk pembersihan jiwa kita. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, puasanya itu dibarengi dengan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Maka jangan sampai Ramadan selesai maka kita masih memiliki kesalahan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan Ramadan sebagai madrasah pembersih, penyegar jiwa kita. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, menyambut Ramadan hendaklah dengan ilmu. Setiap kita akan beramal, maka hendaklah kita barengi amal kita itu, kita dahului amal kita itu dengan ilmu. Di masjid ini sudah dihidupkan bagaimana kita memahami, melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar. Bagaimana kita melaksanakan sholat, maka barengi apa yang kita lakukan ini dengan ilmu. Imam Az-Zubat Ibn Ruslan mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, bahwa setiap amal yang tidak dibarengi oleh ilmu maka itu akan berpotensi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, maka harus kita bedakan dalam menyambut Ramadan, jangan kita samakan dengan bulan-bulan biasa. Ramadan adalah sarana membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kita harus membedakannya. Dan sebaik-baik atau primadonanya amal di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Allah menjadikan Ramadan bulan yang mulia, di antara sebabnya adalah diturunkan di dalam bulan Ramadan Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan azam yang kuat bahwa pada bulan Ramadan nanti akan kita perbaiki interaksi kita dengan Al-Quran.
kita tambah intensitas kita membaca Al-Quran, mentadabburinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, afdalu ibadati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis qudsi juga disebutkan, man syaghalahul Qur'ana an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin. Man syaghalahul Qur'an. Kok ada orang pagi membaca Al-Quran, siang membaca Al-Quran, ana al-laili wa atrafan nahar, sepanjang hari dia disibukkan Al-Quran sampai dia lupa meminta kepada Allah akan hajatnya, maka u'tituhu afdala ma u'tis sa'ilin, a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan lebih baik daripada apa yang diminta oleh orang-orang. Dari sini kita faham bahwa membaca Al-Quran itu adalah dapat dijadikan sarana tawassul untuk menggapai, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah ringkas ini. Semoga yang sedikit ini dapat menjadikan penyegaran bagi kita, dapat menambah semangat kita untuk menyambut Ramadan dengan sebaik mungkin. Semoga di bulan Ramadan nanti kita termasuk hamba Allah yang berhasil dan lulus dalam madrasah Ramadan meraih predikat muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa iyyakum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه وتقبله منا وجعلنا فيه من المغفورين لهم المعتكين من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله عباد الله عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يؤتيكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة